Kalau diperlihatkanlah sekarang sorga, Pak Ibu, saya yakin yang maghrib tadi tidak akan keluar. Percayalah, Pak. Ya, yang di rumah itu akan berlarian ke sini itu. Kalau ditampakkan semua yang gaib, sebanyak apapun amalnya, orang kalau kafir, laika jadi musala, masjid nyo bangun ribuan, anak-anak yatim nyo sekolahkan, orang-orang miskin nyo haji dan umrahkan, kafir, tempatnya hanya satu, jahanam. Ya Malik, wahai malaikat Malik. Ini teriakan penduduk neraka nih Pak. Wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Tolonglah kami. Apa tolong kami? Tolong engkau berdoa kepada Tuhan lah. Berdoa kepada Tuhan. Tadi kan tidak akan dibinasakan Allah lah. La yuqda alaihim, mereka tidak akan dibinasakan dalam neraka. Sekarang tolonglah engkau karena dekat dengan Tuhan, minta kepada Tuhan membinasakan kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Fatir ayat 36 sampai 37. Ya, surat 35 ayat 36 sampai 37. Nah, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun naziru fazuku famaliz zalimina min nasir. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka itu neraka jahanam. Mereka tidak binasa di dalamnya dan mereka tidak pula mati di dalamnya, dan tidak sedikit pun dikurangi azab dari mereka. Begitulah kami beri balasan semua orang yang kufur. Dan mereka berteriak-teriak di dalamnya, ya Tuhan, keluarkan kami dari sini, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal-amal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Adakah tidak kami telah memberikan kepadamu umur yang cukup untuk melakukan itu? Dan telah banyak orang-orang yang datang memberi peringatan kepadamu. Maka rasakanlah azab, dan tidak ada bagi penolong, tidak ada bagi orang zalim satu orang pun penolong. Nah, itu arti surat Fatir ayat 36 sampai 37. Jadi ayat ini menceritakan, menjelaskan keadaan penduduk neraka kelak. Nauzubillah, Ibu ya. Jadi kata Allah, penduduk neraka itu nanti akan berteriak-teriak. Jadi kita akan melihat apa saja teriakan-teriakan penghuni neraka itu nanti. Seperti apa teriakan mereka dan apa yang mereka teriaki di dalam neraka itu. Dan ini Bapak Ibu bahagian dari perkara gaib yang kita wajib mengimaninya. Ya. Karena soal neraka, sorga itu perkara yang belum Allah tampakkan kepada kita, tapi pada waktunya akan Allah tampakkan. Summa latarawunnaha ainal yakin, itu janji Allah. Kelak ada waktunya kamu akan melihat apa yang dijanjikan Allah itu dengan mata kepala yang yakin. Nanti, tapi tidak sekarang. Ya, kalau sekarang ditampakkan Bapak Ibu semua orang saleh, tidak jadi hidup ujian lagi, pasti lulus aduanya Pak. Kalau sekarang ditampakkan sorga, ditampakkan neraka, saya yakin masjid ini penuh sesak. Kalau diperlihatkanlah sekarang sorga, Bapak Ibu, saya yakin yang maghrib tadi tidak akan keluar. Percayalah Pak.
Ya, yang di rumah tuh akan berlarian ke sini tuh. Kalau ditampakkan semua yang gaib. Inilah Bapak Ibu, kalau tampak malaikat maut menciguk-ciguk dekat pagar, saya yakin Bapak Ibu ambil sejadah langsung tuh. Ya Pak, nampak malaikat maut lah menciguk-ciguk di muka pagar rumahnya, saya yakin Bapak Ibu tuh mengambil sejadah tuh, ruku-ruku, sujud-sujud sebekul itu mah. Enggak. Padahal malaikat maut tuh sudah mendekati kita setiap saat tuh. Ya, cuma tidak diperlihatkan pada kita untuk jadi ujian bagi kita siapa amalnya yang paling baik. Nah, jadi Bapak Ibu, perkara-perkara ini sebagai orang beriman, ya, kalau orang beriman itu kata Allah kan begitu, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ciri orang beriman itu kata Allah, bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah iman mereka, meningkat ibadah mereka. Itu ciri orang beriman tuh. Tapi orang tidak beriman dia akan bertanya, "Lepana Pak ke situ tuh?" Ya, "Lepana nampak dah Pak tuh?" "Bilo lah Pak ke situ." Tuh kalau orang-orang kafir begitu bicaranya tuh Pak. Kalau kita ceritakan neraka Pak, dia akan bertanya, "Bilo lo ke situ aja." Siapa mencari? Masya Allah Bapak Ibu ya. Kalau orang beriman kata Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, dia bertambah imannya, zadathum imanan. Ini Bapak Ibu ya, penting karena ini perkara yang belum kita lihat dan pasti akan kita lihat. Tapi informasinya sudah duluan Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang Allah sebutkan dalam surat tadi yang kita bacakan Fatir 36, 35, 36, 37 adalah bagaimana keadaan penduduk neraka kelak dan seperti apa teriakan mereka di dalam neraka jahanam. Nah, kita baca ya ayatnya penggal demi penggal. Wallazina kafaru lahum naru jahannam. Kata Allah, orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahanam. Itu sudah pasti itu Pak. Sebanyak apapun amalnya orang kalau kafir, laika jadi musala, masjid nyo bangun ribuan, anak-anak yatim nyo sekolahkan, orang-orang miskin nyo haji dan umrahkan, kafir tempatnya hanya satu, jahanam. Karena keimanan itu yang paling menentukan. Bahkan ada orang nanti sudah masuk ke neraka semua, Allah berkata kepada para malaikat, cari dalam neraka itu semua orang yang ada iman di hatinya walaupun sebesar zarah, angkat ke surga. Masya Allah Pak Ibu ya, hebatnya iman tuh. Ada orang pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjelang menikah saja tidak ada amalnya Pak, tapi pernah ada tertanam keimanan di hatinya. Kata Allah kepada para malaikat, angkat orang itu ke surga. Ini mahalnya iman nih Pak. Itu kenapa yang paling kita syukuri itu adalah nikmat Allah pilih kita jadi orang beriman. Kan bisa jadi kita tidak beriman Pak, lahir orang tua kita kafir, bapak ibu kita non muslim. Nah, kita non muslim tuh, kafir kita tuh. Beruntung bapak ibu kita dipilihkan orang yang beriman Pak, beriman pula kita nih. Ini yang paling disyukuri ini Pak, nikmat keimanan ini. Ya, seperti bapak ibu duduk sekarang ini karena keimanan nih. Kalau tidak dasar keimanan tidak mungkin duduk di sini nih. Berapa banyak orang yang lewat-lewat yang melihat pengajian tapi tidak tertarik hatinya Pak. Ini soal keimanan. Makanya kata Allah, orang-orang kafir itu tempatnya neraka jahanam. Tidak ada tempat lain tuh bagi orang kafir. Dan kafir ini tidak hanya non muslim. Karena kafir itu umum. Ya, kalau dalam surah Al-Bayyinah apa kata Allah, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu ada yang jenisnya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu kafir tuh. Ya, kalau tidak mau mengakui Nabi Muhammad ya kafir. Walaupun mereka punya kitab, percaya ke nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Karena orang kafir itu kata Allah min ahlil kitab, satu. Lalu wal musyrikin, Yahudi apa, Konghucu, Buddha, apalagi itu ya, Hindu, itu namanya musyrikin. Nah, itu semua kafir. Tapi kafir itu sebutan umum untuk semua orang yang menutupi kebenaran atau menutup diri dari kebenaran. Ya, itu kafir namanya. Dia tahu ini benar tapi tidak diikutinya, kafir namanya itu. Karena kafir itu artinya menutup. Makanya orang-orang Quraisy dulu yang kafir itu disebut kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun artinya wahai orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya. Itu kafir tuh. Dia tahu salat berjamaah tuh ya besar pahalanya, tapi tidak berjamaah juga. Boleh jadi dia ada kekufuran walaupun levelnya paling rendah. Karena dia tahu kebenaran dan dia ikuti. Ya. Dia tahu ini jahat, ini buruk, ini maksiat, dikerjakan juga. Kafir namanya itu. Kenapa? Dia tahu itu benar tapi menutup dirinya dari kebenaran itu. Nah, itu makna kufur itu umum. Itu maka orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kufur juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kafir dan syukur itu berlawanan tuh. Orang yang bersyukur dia membuka nikmat. Orang yang kufur menutupi nikmat. Nah, jadi kafir itu maknanya umum. Nah, kata Allah orang kafir itu tempatnya di dalam jahanam. Tentu yang kafir di sini maksudnya sudah level tingkat yang maksimal. Kalau belum sampai ke level maksimal itu namanya zalim, belum kafir. Ya, dia zalim, orang yang mengerti kebenaran lalu tetap melakukan yang salah, maka dia disebut zalim kepada dirinya sendiri. Yang kafir ini sudah level maksimal. Kata Allah orang dalam neraka jahanam itu la yuqda alaihim. Orang dalam neraka itu kata Allah tidak binasa. Jangan Bapak Ibu mengira orang masuk neraka itu hancur jadi debu, enggak. Kenapa? Kata Allah di surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu kata Allah akan masuk neraka seperti dijanji Allah, tapi dalam neraka itu kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus kulit datang kulit baru. Jadi api neraka itu hanya membakar kulit, Pak. Hangus kulitnya ganti kulit baru. Hangus kulitnya ganti kulit baru. Selain kulit utuh. Ada, Pak. Jadi dalam neraka itu, Pak, kulit saja yang hangus, yang lain tidak apa-apa. Tapi kulitnya ganti terus. Kenapa kulit yang dipanggang, kenapa kulit yang diganti? Karena yang merasakan perih itu kulit. Indra perasa kita kulit. Bapak Ibu kalau luko dalam lukonya tidak sakit. Tapi kok tak kalupe di aspal kulit itu padi, tidak tanggung padi. Karena air padi, karena angin padi, dirasuk orang padi, ya nak? Kenapa? Karena kulit ini indra perasa. Itu kenapa dalam neraka nanti orang ganti kulit terus. Supaya apa? Supaya azabnya baru terus. Sakit baru terus, Pak. Karena kulit diperbaharui, rasa sakit pun baru terus. Jadi sakit yang hari ini beda dengan sakit yang kemarin. Beda sakit dengan yang besok. Oh itu Pak dalam neraka itu. Jadi rasa sakit dalam neraka itu Pak baru terus tuh. Ya sama dengan orang di sorga nanti Pak Ibu. Orang di sorga itu nikmat hari ini dengan nikmat hari esok itu beda-beda. Ya. Walaupun Bapak Ibu yang dimakan sama, tapi rasanya tidak akan pernah sama. Ganti rasa terus, Pak. Makanya diceritakan Pak dalam sorga itu kalau kita kalau makan apel, satu apel itu berapa gigit itu? Setiap gigitannya tidak pernah sama rasa apel itu, Pak. Gigit yang satu dengan gigit yang lain itu beda lagi walaupun apelnya satu. Itu hebatnya yang di sorga itu. Neraka juga begitu. Jadi sakit yang hari ini dengan sakit yang besoknya lagi tidak pernah sama. Kenapa? Kulitnya baru terus. Itu Pak. Kalau kulitnya baru terus kan sakitnya beda terus. Karena kulitnya kulit baru lagi, bukan kulit yang kemarin lagi, baru lagi kulitnya. Nah, itulah kata Allah dalam neraka itu la yuqda alaihim, mereka tidak akan binasa. Kenapa? Mereka tidak hangus. Yang hangus hanya kulit saja. Begitu hangus kulit, badalna juludan ghairaha, diganti kulit baru, liyazukul azab, agar mereka terus merasakan azab. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Itu akan terjadi nanti, Bapak Ibu lihat saja nanti kalau tidak percaya. Ya, lihatlah nanti. Ya, mudah-mudahan bukan kita ini ya, alhamdulillah ya. Karena kita penduduk sorga akan datang ke neraka nanti itu untuk melihat bagaimana keadaan mereka dalam neraka itu. Ya, begitu diceritakan Allah di surat Al-Mudassir ayat 40 sampai 43.
Nah itu maksud mereka tidak binasa di dalam neraka. Lalu kata Allah, fayamutu, mereka dalam neraka pun tidak mati. Masya Allah Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ketika manusia masuk neraka, manusia merindukan mati. Nanti kalau Bapak Ibu baca di surat ya Az-Zukhruf ayat 77, nanti ketika penduduk neraka itu merasakan azab neraka, mereka berteriak memanggil malaikat Malik. Wa nadau ya Malik, mereka berteriak memanggil malaikat Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, tolong matikan kami di sini. Tolong mintakan ke Tuhan, matikan kami. Bapak Ibu, nanti dalam neraka itu Bapak Ibu, yang paling dirindukan manusia itu datangnya kematian. Kenapa mereka rindu mati Bapak Ibu? Karena mereka pernah merasakan mati. Kita kan pernah merasakan mati nanti Pak. Dan ternyata mati itu sakit. Mati itu sakit Pak. Karena mati itu puncak sakit. Makanya komplikasi namanya. Jantung lah sakit, paru lah sakit, lutut lah sakit, kepala lah sakit, sado lah sakit, mati itu. Ya Pak. Kalau lutut saya sakit, cik luka mati itu. Nyolah komplikasi penyakit kau sado Pak, lah sadonya sakit, bertumpuk sakit itu sadonya. Sakarat itu. Jadi mati itu tak tanggung sakitnya itu Pak. Itu kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya Imam Al-Ghazali menukil sebuah riwayat. Suatu hari Nabi Isa pernah lewat di sebuah kuburan bersama murid-muridnya. Lalu murid-muridnya meminta, wahai Nabi Allah, tolong berdoa engkau kepada Tuhan agar orang yang dalam tanah ini yang sudah mati ini dihidupkan Allah. Maka Nabi Isa berdoa, atas izin Allah hidup dia, naik dia ke atas. Ya ketika itu orang sudah hidup, ditanya oleh Nabi Isa, sudah berapa lama engkau di sini? Maksudnya sudah berapa lama engkau mati? Jawabannya sudah 500 tahun saya di sini. Jadi katanya saya sudah di sini selama 500 tahun. Artinya dia sudah mati 500 tahun yang lalu. Lalu Nabi Isa bertanya, apa yang kau rasakan selama 500 tahun itu? Ya, selama 500 tahun itu apa yang kau rasakan? Apa jawaban orang tadi? Sakit mati dulu belum habis sampai hari ini. Nah, itu bukti mati itu sakit Bapak ya. Ya, mati itu sakit, tak tanggung sakitnya Pak. Rasul Nabi Yusuf, percaya Pak. Walaupun kalau ditanya ada tak mati yang enak Ustaz? Ada mati yang enak. Karena malaikat yang mencabut nyawa itu tidak sama. Ada yang naziat, yang kasar, ada yang nasitat, yang lembut. Nanti apa amal supaya matinya lembut nanti kita bahas. Bapak Ibu kalau ingin merasakan mati yang lembut, ada amalnya. Allah tunjuki dalam Al-Quran amalnya. Tapi pada prinsipnya mati itu sakit. Dan manusia sudah merasakan sakit mati. Tapi ketika dalam neraka, penduduk neraka itu merindukan mati. Kenapa mereka merindukan mati Pak? Karena ternyata sakit mati ini tidak seberapa dibandingkan sakit neraka itu. Ternyata neraka lebih hebat lagi sakitnya. Tidak seberapa dibandingkan sakit mati dulu. Sakit mati jauh lebih kecil, walaupun sakit, puncak sakit. Tapi neraka lebih hebat, maka mereka merindukan mati. Yang kedua, kenapa mereka merindukan mati? Karena kalau mati selesai urusan. Bapak Ibu penyakit, sakit, puncak sakit, mati, habis. Karena mati itu memutuskan segala penyakit. Itu makanya mereka berharap mati itu Pak. Tapi kata Allah mereka tidak akan dimatikan. Makanya kalau Bapak Ibu baca nanti surat Taha ayat 74, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang menghadap Tuhannya dalam keadaan berdosa, artinya dia mati tidak bertobat, mati bawa dosa, maka baginya neraka jahanam, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu mereka tidak mati dan tidak hidup. Apa maksud tidak mati tidak hidup nih Pak? Kan orang kalau tidak mati hidup kan? Kalau tidak hidup mati. Tapi dalam neraka itu tidak mati tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu mereka tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati itu maksudnya tidak berhenti dari azab. Karena orang kalau mati berhenti dari azab. Jadi tidak mati itu dia tidak ada hentinya azab tuh. Terus. Itu maksud tidak mati. Kalau mati berhenti azabnya habis. Jadi jangan Bapak Ibu kira orang dalam neraka itu angui mati tidak. Jangan kan mati pingsan saya tidak lah. Bahwa kalau pingsannya tidak terasa azab lagi. Makanya orang kalau dibius dibala tidak terasa sakitnya Bapak Ibu pingsan. Ya Pak. Dalam neraka itu jangankan kan mati, pingsan pun tidak. Ya Pak. Bara kadahsatnya tuh Pak. Tidak mati, azab non-stop. Tidak hidup, apa maksud tidak hidup? Orang kalau hidup pernah senang. Itu tanda orang hidup pernah senang. Tanda orang hidup itu pernah senyum. Susah-susah orang sama rasai orang hidui pasti pernah senyum. Mereka tidak hidup dalam neraka, tidak pernah senyum, tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa bahagia sedetik pun. Itu maksud tidak hidup. Orang hidup pernah senang, walaupun sekali. Tidak ada senang. Tidak ada. Orang mati sakit selesai, tidak ada selesai sakit. Nah ini maksudnya kata Allah tidak mati dan tidak hidup. Artinya azab non-stop, terus menerus tanpa batas. Ya. Di samping tadi tidak akan binasa. Lalu kata Allah, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak sedikit pun akan diringankan azab mereka. Jadi jangan Bapak Ibu mengira nanti nauzubillah ya orang dalam neraka itu jangan dikira lamo-lamo di neraka itu karingan azab. Ada preman-preman Bapak Ibu. Kalau dicari do neraka ko nyoba gara-gara saya Bapak Ibu. Keceknya masuk neraka tu nyalang biasa lo nyentuh. Ko lagak lama beko di dalam nyola biasa lo nak lo angek tu. Sama mandi yange. Pak mandi yange itu kan pertama masuk tak kaju itu. Kalau lama baranang malih kan luar macam. Cubalah kau ya besok. Cubalah. Besoklah. Kau ya cetu Pak. Cubalah kau ya. Jangan diolok-olok azabnya Pak Ibu. Tak percaya tak apa-apa tapi jangan diolok-olok. Masya Allah Pak Ibu. Kini kok banyak orang mengolok-olok azab Pak. Ada artis kemarin berbicara di YouTube di apa itu di media sosial. Dia bercita-cita masuk neraka. Saya lebih senang masuk neraka karena kumpul dengan kawan-kawan saya artis. Saya akan bikin konser dengan Michael Jackson di sana katanya. Nauzubillah. Begitu beraninya mengolok-olok azab Pak. Itu orang begitu sudah murtad tuh Pak. Sudah keluar dari Islam tuh Pak. Bukan hanya tidak percaya dengan azab, mengolok-olok azab sudah murtad itu. Tapi artis itu kabarnya lah dari tangkok lah Pak. Mudah-mudahan lah. Kok ionya bercita-cita masuk neraka calik sama-sama besok. Ya. Masya Allah Pak. Semudah tu mulutnya mengolok-olok azab Allah Pak. Nauzubillah Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak punya anak keturunan seperti itu. Nauzubillah. Ya. Tidak ada takut sedikit pun dengan azab Allah. Kamu buat konser dalam neraka kecaknya Pak Ibu. Nauzubillah. Ya. Tak masuk Bapak Ibu rumah-rumah makan, restoran-restoran, sambal neraka. Apa itu? Ayam neraka. Apa itu Pak? Mie neraka. Itu asli mengolok-olok tu Pak. Masuk kawan pe bali mie tu Pak. Ya dah. Bu, mie neraka cik. Level 1 cik. Ya nak. Allah nyuidangan Pak mie neraka level 1. Cikur rasanya kau ajaknya tak lu masalah lah kau ajaknya level 1 kau ajaknya.
Ya nak? Masya Allah Pak Ibu. Ambo kalau wali kota Pak, ambo tutui semua rumah makan memang olok-olok tu Pak. Itu memang olok-olok azab tu Pak. Ya. Ya, termasuk sambal sorga tu Pak. Ndak boleh tu Pak. Wah, boleh berbisnis, boleh mencari pelanggan, tapi jangan sampai merendahkan kalamullah, merendahkan informasi Allah dalam Al-Quran dan kitab suci apa. Ndak boleh tu Pak. Itu mengolok-olok namanya tu Pak. Nah. Kata Allah, mereka dalam neraka tu ndak akan diturunkan azabnya oleh Allah. Jangan berkira api neraka ku surui copi kompor bagai ndak. Kata Allah nanti kalau Bapak baca di surah An-Nahl 88, bagaimana allazina kafaru, orang-orang kafir. Yang tadi kafir juga hitungannya lagi itu. Kata Allah, zidnahum azaban fauqal azab. Setiap hari, setiap saat azabnya ditambah. Zidnahum azaban fauqal azab. Kata Allah, azab mereka tu ditambah terus. Bapak Ibu pernah kan ada kompor LPG itu? Kan ada tombol penambah api nak. Itu tuh Pak. Kira-kira neraka itu begitu. Pas masuk pertama itu mungkin panasnya 1000 derajat. Besok naik lagi 1100. Besok naik lagi 1200. Besok naik lagi 1300. Begitu setiap hari itu Pak. Sama jasi kok bisa dinaik turunkan tuh Pak suhunya tuh. Setiap hari suhu neraka tuh naik terus. Itu maksud Allah mengatakan la yukhaffafu anhum min azabiha. Allah tidak akan menurunkan azab mereka. Tidak akan turunkan Pak. Aduh, Bapak Ibu, jangan dianggap ringan Pak nih. Jangan. Tidak akan kuat. Kata Nabi, andai ada orang paling bahagia di dunia, sejak lahir sampai mati 70 tahun atau mungkin 100 tahun umurnya di dunia, kok jadi rajo. Sejak lahir lah jadi rajo. Begitu lahir langsung jadi rajo. Tidak pernah ada air mata sekalipun menetes di pipinya. Bahagia 100 tahun hidupnya. Lalu ditiupkan api jahanam, ditiupkan anginnya saja. Ditanya orang itu, hal marra bika khairun qattun, pernahkah engkau merasa bahagia? Jawaban dia, wallah ma marra bi khairun qattun, sedikit pun sehari pun saya tidak pernah merasa bahagia. Lupa dia bahagia 100 tahun ketika hembusan api jahanam datang kepadanya. Tidak masuk neraka loh kah? Enak. Masya Allah Bapak Ibu tuh. Makanya kata Allah, orang kafir kalau sudah masuk neraka azabnya ditambah terus. Zidnahum azaban fauqal azab. Begitu kata Allah di surah An-Nahl ayat 88. Tambah terus azabnya. Nak kabar kurang lah Pak. Makin hari makin padi, makin hari makin nangis, makin hari makin sakit. Terus begitu. Nah, apa yang terjadi ketika manusia merasakan azab yang begitu? Kata Allah, mereka berteriak. Apa teriakan mereka? Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berkata, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari sini. Kami kalau keluar dari sini akan melakukan amal-amal yang tidak kami lakukan. Masya Allah Pak ya. Orang masuk neraka itu nanti Pak berteriak untuk keluar dari neraka, balik ke sini menjemput amal yang tidak dia kerjakan. Itu pasti akan terjadi itu Pak. Yang tidak salat maghrib ke masjid tadi Pak, yang di rumah salat maghribnya, Masya Allah, nauzubillah, andai mati dan masuk neraka nanti Pak berteriak-teriak untuk menjemput salat maghrib yang malam kini berjamaah. Itu bukan kata saya, kata Allah sebut begitu. Bapak Ibu yang tadi datang ke masjid lah salat maghrib, tahu ada pengajian tu pulang, tak ada alasan pulang, kok mati dia tu masuk neraka hari-hari minta mendengar ceramah malam gini. Untung Bapak Ibu boleh duduk siko kok. Enak. Percayalah Bapak Ibu. Lihat saja nanti di akhirat kalau enggak.
Orang-orang yang dalam neraka itu berteriak-teriak, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kembalikan kami, keluarkanlah kami, minta dikeluarkan. Supaya apa? Menjemput amal-amal yang tidak dia lakukan. Tak sakete amal dalam keseharianku yang awak tinggalkan, Bapak Ibu, dan awak tak merasa rugi. Nanti dalam neraka baru merasa rugi. Ingin menjemput itu kembali, itu janjinya. Nah, tentang teriakan-teriakan ahli neraka ini, Bapak Ibu, ada disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Pertama, hadis dari Abdullah bin Umar. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Jadi diceritakan, inna ahla jahannam yad'una malikan. Sesungguhnya penghuni neraka jahanam berteriak memanggil para malaikat. Apa teriakan mereka? Akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Dan itu disebutkan nanti di surat Al-Mu'minun ayat 107. Rabbana akhrijna minha. Mereka berteriak, ya Tuhan tolong kembalikan kami, tolong keluarkan kami, minta keluar. Dan kata Nabi, fala yujibuhum arba'ina aman. Ya, malaikat yang mereka panggil tadi, malaikat penjaga neraka itu tidak menjawab panggilan mereka kecuali setelah 40 tahun. Jadi malaikat, Bapak Ibu, malaikat tolong minum, ambo hawi. Lampik 10 tahun sudah minta minum tu Pak, barunya jawe. Minta minum mang tadi ya. Pak. Ndak sakit hati dia Pak tu. Lampik 10 tahun baru terjawe dia Pak. Jadi malaikat Zabaniyah kok pakak Pak. Pakak. Malaikat penjaga neraka kok Pak ala buruk, kasa muluitnya, capek tangannya. Kan alaiha malaikatun ghilazun syidat. Malaikat penjaga neraka kok tangan capek, kaki capek, tapak lapuk sama laki sadonya. Kasa, muluit kasa. Ala kasa, ala bengis pakak puluh Pak. Ampe 10 tahun nak mengecek baru terdengar dia Pak. Ya Pak. Bakok di pakaan penjaga neraka Pak. Bak kalau nyo capek merespon awak ndak jadi azab lah Pak. Samul jawab awak damam, mak tolong ambil minum, iyo nak ya, sebentar ya, ama mencuci. Sana ngati apa, capek responnya. Tapi minta minum, mak minum, lampe jam sudah tu, minta minum bang tadi, ya enggak Pak. Jadi malaikat penjaga neraka tu baru merespon panggilan orang dalam neraka tu setelah 40 tahun kata Nabi. Ba'da arba'ina am, setelah 40 tahun. Tapi bisa jadi juga Bapak Ibu penjaga neraka tu lama menjawab panggilan orang dalam neraka, bukan dek pakak, dek terlalu jauh jaraknya antara mereka dengan malaikat itu. Karena kan kata Nabi, neraka jahanam itu kan malaikat menjaganya di atas. Alaiha malaikatun ghilazun syidat, neraka itu dijaga di atas. Dan kata Nabi, kalau dijatuhkan batu besar dari atas jahanam, batu besar kalau dijatuhkan dari atas neraka itu Pak, lawa salat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa, baru sampai di bawahnya setelah 70 tahun jatuh. Kalau dijatuhkan batu besar Bapak Ibu, dari hati jahanam itu dijatuhkan batu sebesar onta, batu itu 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Barulah jauhnya itu Pak. Barakah jauhnya jarak penghuni itu dengan penjaga. 70 tahun batu jatuh. Wajar baru terdengar sampai 10 tahun sudah tu. Jarak terlalu jauh. Oh, neraka tu dalam Pak, seperti sumur. Tu makanya ada orang kata Allah fiddarkil asfali minan nar, di dasar yang paling bawah. Berarti neraka tu sumur Pak. Makin ke bawah makin angin. Dan dalamnya 70 tahun batu jatuh. Auzubillah tu Pak. Ya, calik saya besok dah caya Pak Ibu. Yalah. Ya dah. Kalau kini kan awak kan rasa-rasa you ndak cubalah calik besok. Mati lu calik besok. Ya dah. Ya kalau lu mati lu saya nampak dia Pak. Nyo menjalang mati di pecalian tu Pak. Saya lebih bukan Pak. Nah, jadi kata malaikat setelah mereka minta keluar, ya. Ndak direspon malaikat. Ya. Ndak direspon malaikat. Apa kata malaikat? Innakum makisun. Kalian selamanya di dalam, tidak ada keluar. Itu jawaban malaikat. Lalu kata Nabi, mereka memanggil Allah pula. Ya, itu disebutkan di surah Al-Mu'minun 107 dan 108. Mereka pun memanggil Allah, ya Tuhan, tolong keluarkan kami.
Maka kata Nabi, fayaskutu anhum qadrat dunya marratain. Allah pun tidak menjawab panggilan mereka seumur 2 kali dunia. Dunia ini Pak, umurnya menurut ahli fisika, umur dunia ini 12 miliar tahun. Dunia ini akan hancur setelah 12 miliar tahun. Dan sekarang sudah terpakai 6,5 miliar, tinggal usianya 5,5 miliar tahun lagi. Mau kiamat ya Pak? Tak sobok tak mungkin lah Pak. Kalau itu benar hitungannya menurut ahli itu, jadi kiamat ini baru terjadi 5,5 miliar tahun lagi Pak. Karena energinya usianya 12 miliar, yang terpakai 6,5 miliar. 12 miliar tahun kali 2, 24 miliar tahun baru Allah menjawab panggilan orang neraka tadi Pak. Mereka minta keluar, ya Allah keluarkan kami. Allah baru menjawab panggilan mereka setelah 2 kali umur dunia, kata Nabi. 24 miliar tahun kemudian baru Allah menjawab panggilannya. Apa jawaban Allah? Di surat Mu'minun ayat 108, ikhsa'u fiha wa la tukallimuni. Kata Allah, antok, jangan ngecek je lah. Itulah jawaban Allah. Bacalah nanti di surah Al-Mu'minun ayat 108 itu. Ketika penduduk neraka itu berteriak minta keluarkan, ya Tuhan keluarkan kami. 24 miliar tahun setelah itu Allah menjawab, antok, ngecek je. Itu bahasa awal. Nak kapan dia tu Pak? Lah 24 miliar tahun menunggu jawaban. Itu jawabannya. Pedih Pak dalam neraka itu. Tapi penduduk neraka ini tidak habis akal Pak. Penduduk neraka ini ngotot. Mereka berteriak lagi. Teriakan mereka disebutkan di surat Ghafir ayat 49. Ya, surat 40 ayat 49. Apa kata mereka? Wa qala allazina finnari li khazanati jahannam. Penduduk jahanam berkata kepada petugas-petugas yang ada menjaga neraka itu. Jadi ada malaikat Malik, di bawah Malik itu ada eksekutor lapangan tuh. Ada petugas-petugas lapangannya Pak. Petugas-petugas lapangan di neraka itu namanya khazanah jahanam. Maka orang dalam neraka tadi ketika tidak direspon oleh malaikat tadi, tidak direspon oleh Tuhan, mereka panggil khazanah jahanam lagi yang dekat-dekat dengan mereka. Apa kata penduduk neraka? Ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal azab. Wahai para malaikat, kami sudah berdoa kepada Tuhan, tidak direspon. Kami berdoa kepada Malik, tidak direspon. Sekarang kami bermohon kepada engkau, tolong kami. Apa tolongnya? Tolonglah kalian berdoa kepada Tuhan supaya sehari saja mengurangi azab kami. Bukan menghentikan azab, tapi tolong diringankan azab kami agak 1 hari saja. Misalnya kalau AC kok Pak 20 ampere suhunya, agak sehari turunkan 23. Itu minta mereka Pak. Bukan menghentikan azab, turunkan agak sehari saja, sekali sedikit saja. Kalau tadi api 1000 derajat, turunkan jadi 900 sehari saja. Karena minta keluar tak mungkin lah. Minta lapar tak mungkin. Yang mungkin tu minta tolong ringankan azab kami agak sehari saja. Masalah Pak ya. Saking inginnya penduduk neraka merasakan rileks agak sedikit. Jangan azab kau naik dari apinya, jangan naik dari anginnya, agak sekurang, agak sehari kurangi. Itu pinta mereka Pak. Dan pinta mereka pun tak dijawab oleh Allah. Tak dijawab oleh para malaikat khazanah jahanam. Tapi mereka tidak habis akal. Terakhir mereka masih berteriak-teriak. Dan teriakan mereka disebutkan Allah di surah Az-Zukhruf ayat 77. Apa teriakan mereka? Wa nadau ya Malik. Sekarang mereka panggil lagi GM-nya. Jadi malaikat penjaga neraka itu ada general manajernya Pak. Ya. Ada ya top leadernya tuh, GM-nya. Itu malaikat Malik namanya. Jadi Malik itu yang mengatur itu sirkulasi neraka tuh Pak. Ya kan? Barangnya di siko, barang di siko tuh malaikat Malik tuh Pak. Ya itu general manajernya tuh Pak. Di bawah tu dulu di bawah tu apanya Pak, kalau dawak namanya itu apa namanya itu general
jenderal apa namanya itu kalau di bawah menteri itu dirjen ya. Ada dirjen. Di bawah itu ada direktur, di bawah itu ada kabak, ada kasih, ada staf-staf. Yang staf tuh khazanah tadi itu Pak. Yang staf-staf tuh. Yang GM-nya Malik. Mereka teriak, ya Malik, wahai malaikat Malik. Ini teriakan penduduk neraka nih Pak. Wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Tolonglah kami. Apa tolong kami? Tolong engkau berdoa kepada Tuhan lah. Berdoa kepada Tuhan. Tadi kan tidak akan dibinasakan Allah lah. La yuqda alaihim, mereka tidak akan dibinasakan dalam neraka. Sekarang tolonglah engkau karena dekat dengan Tuhan, minta kepada Tuhan membinasakan kami di sini. Membinasakan tu mematikan kami di sini. Allah lah tu jadi duitnya kami tidak taluk kami leh. Mereka meminta agar binasakan kami, liyaqdi alaina rabbuka. Tadi Allah kan sudah mengatakan la yuqda alaihim, mereka tidak akan dibinasakan. Sekarang mereka minta ke malaikat Malik agar Allah membinasakan mereka di dalam neraka. Nah Pak, karena kok matilah Pak, mudah-mudahan azab selesai. Itu maka mereka minta dimatikan, matikanlah kami. Kok ada sakit mati yang paling sakit, biarlah asalnya mati. Ya tu. Kok ada yo sakit yang hebat mati itu ada bela kami rasukan asalnya mati. Tolong mintakan ke Tuhan lah. Bapak Ibu kini siapa yang ingin mati? Ada yang ingin mati kini? Kok dia angket isilah siapa yang ingin mati? Tak akan ada yang ingin mati kita Pak. Nanti dalam neraka tu yang paling dirindukan siang malam tu mati. Kenapa? Tidak kuat lagi memikul azab. Tapi malaikat tetap tidak merespon. Apa kata malaikat? Innakum makisun. Mati tidak ada oleh bro. Kan mati sudah ada. Habis. Jadi nanti begini Pak, ketika penduduk neraka sudah ke neraka, penduduk sorga sudah ke sorga, maka didatangkan ke penduduk sorga itu ya satu makhluk seperti kibas. Ditanya, hai penduduk sorga, tahukah kalian ini apa? Kata penduduk sorga, itu kematian yang datang ke kami dulu. Nanti kita melihat kematian. Kematian itu makhluk Pak. Makanya khalaqal mauta wal hayata. Kematian itu makhluk ciptaan Allah. Selama kematian itu ada, kita akan tetap mati. Ada masanya kematian itu akan dimatikan Allah. Maka didatangkan, nih penduduk surga apa ini? Mati. Apa kata penduduk surga? Ya Allah, segeralah matikan dia supaya kami tidak mati-mati dalam surga. Dibawa pula ke penduduk neraka. Hei penduduk neraka, tahu ini? Oh ya Allah, itu kematian yang datang ke kami dulu. Tolong jangan matikan dia ya Allah, biar kami mati di sini. Maka dibawalah kematian itu antara surga dan neraka, dan disembelihlah kematian di sana. Penduduk surga kekal dalam surga tanpa mati lagi, penduduk neraka kekal dalam neraka tanpa mati lagi. Karena kematian sudah dimatikan. Sekarang dia masih hidup, kematian itu masih ada. Itu makanya kita mati. Makanya ketika penduduk neraka minta, ya malaikat Malik, tolonglah minta kita matikan kami. Kata malaikat Malik, mati tidak ada oleh. Tapi mati dah bunuh tadi. Habis mati. Apa yang terjadi terakhir Bapak Ibu? Ya, yang disebutkan dalam ya hadis riwayat Al-Hakim, inna ahlan nar la yabkuna dumu. Penduduk neraka hanya tinggal berteriak sambil menangis mengalirkan air mata. Yang kata Nabi, lau ujriyat asufun fi dumu'ihim lajarat. Andai kapal dilayarkan di air mata mereka, kapal akan berlayar dengan tenang. Saking banyaknya air mata nanti Ibu, kapal dilayarkan berlayar. Dan terakhir kata Nabi, kering air mata itu, innahum la yabkuna dam, baru mereka menangis air mata darah. Jadi kalau ada orang menangis air mata darah nanti di neraka. Nah, itu Bapak Ibu ya, bentuk teriakan-teriakan penghuni neraka kelak. Nauzubillah. Ya, berlindunglah kita dari Allah ya dari apa yang diceritakan ini. Dan ini hak pasti, kita hanya menunggu waktu melihatnya. Ya, la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Dan akan kita lihat pada waktunya. Ya. Makanya Bapak Ibu,
Ketika dibacakan yang begini-begini, ayat-ayat ini, bertambahlah iman kita, meningkatlah ketaatan kita kepada Allah, menjauhlah dari maksiat. Hanya begitu cara kita selamat daripada ya ancaman azab Allah. Dan itu sesuatu yang tidak diragukan. Ya, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, begitu Pak Ibu ya. Ini karena waktu Isya sudah datang nih. Ada pertanyaan agak 2 menit 3 menit Pak Ibu? Nah ya, cukup begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya jaga-jagalah ibadah baik-baik. Ya apalagi awaklah pensiun kok Pak. Nah, itu agak bayu bana lah mengajar bola le Pak. Ibarat main bola Pak, apa lah masuk injury time. Ya. Lah kapulit panjang bunyi itu mah. Nah, kajar bola tu le lah tu. Dunia lah cukup. Tinggal le Pak koleh selamatkan diri. Tapi selamatkan juga keluarga Pak. Pak lah rajin ke masjid. Dan anak tak kamah-kamah. Ya tu. Nah, bawanya ke masjid kok Pak. Modekwa, nak bujang-bujang kok dibawa ke masjid Pak anak-anak tu. Gitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Ibu, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.